Baik, kalau begitu tanpa berlama-lama teman-teman sekalian, ya kita mulai saja belajarnya. Ya, sekarang kita masuk ke surah Al-Balad ayat ke-3. Ayat ketiga. Huruf yang pertama yang akan kita bahas langsung double nih, ya, langsung kembar, langsung dua-duanya ada. Yaitu huruf apa? Huruf ini huruf apa nih? Ini dua huruf ini sama ya. Nah, namanya adalah huruf waw. Jadi ketika dia tidak berharokat, nama aslinya adalah huruf waw. Bagaimana cara melafalkan huruf waw? Huruf waw ini sebenarnya huruf yang mudah untuk kita lafalkan. Huruf waw itu sebenarnya adalah huruf yang mudah untuk kita lafalkan. Tapi saking mudahnya huruf waw kita lafalkan, banyak di antara kita yang melafalkan huruf waw itu nggak fokus. Saking mudahnya huruf waw dilafalkan, banyak di antara kita yang melafalkan huruf waw itu nggak konsentrasi. Saking gampangnya. Berbeda halnya kalau kita mempersiapkan pelafalan huruf-huruf yang kita anggap sulit, kita akan lebih fokus. Nah, jangan sampai pilih kasih. Yang sulit, yang gampang tetap harus tertunaikan hak dan mustahaknya. Ya, baik. Huruf waw di mana seperti apa dilafalkannya? Oke, kita coba tampilkan. Ya, mana nih asyafatain? Oke, nih, ya. Perhatikan. Nah, kita ingatkan teman-teman sekalian, setiap huruf hijaiyah itu punya yang namanya makhraj. Seluruh huruf hijaiyah itu punya yang namanya makhraj. Makhraj itu apa? Makhraj itu artinya adalah tempat keluar. Jadi kalau saya bilang makhraj huruf waw, artinya adalah di mana tempat keluar dari huruf waw, teman-teman sekalian. Ya, di mana? Ah, semua ada aturannya. Oke, huruf waw dilafalkan, kita zoom. Nah, dia dilafalkan istilahnya dari yang namanya asyafatain. Asyafatain itu apa? Asyafatain itu artinya adalah kedua bibir. Kedua bibirnya diapain, Bang? Lisyafatainil wawu baun mimu, kedua bibirnya dengan posisi maju. Seperti kita mengucapkan huruf U. Nah, jadi intinya ketika kita melafalkan huruf wawu, pastikan dia harus muncung mulutnya. Dia harus muncung mulutnya. Wa, wi, wu, wawa, wiwi, wuwu. Nah, jangan sampai ketika kita melafalkan huruf waw, melafalkannya hanya berupa seperti ini saja. Perhatikan. Wa, wi, wu, wa, wi, wa, wi, wu, wa. Nah, kalau waw hanya dilafalkan sebatas ini saja, wa, wi, wu, maka kita sedang tidak melafalkan huruf waw sesuai dengan kaidahnya. Karena tadi kita lihat huruf waw itu harus dilafalkan seperti ini. Ini ilustrasi gambarnya, ini pelafalan aslinya. Wa, wi, wu. Bisa diikuti? Nah, sekarang kita kembali ke dalam ayat. Di sini huruf waw-nya 2 kali. Maka dua-duanya harus tertunaikan. Jangan yang pertama monyong, yang kedua gak monyong. Dua-duanya harus monyong karena dua-duanya huruf waw. Jangan sampai begini. Wa. Ah, yang pertama maju tuh. Wa, yang kedua wa, enggak, bukan wa, bukan wa, tapi wa, dua-duanya muncung, dua-duanya monyong, ya. Wa walidiu, wa, gitu ya. Oke, sip, kita lanjutkan kembali. Ya, jadi huruf waw itu dilafalkan dengan cara Saya sering ingatkannya dengan singkatan MM itu artinya adalah maju mulutnya, muncung mulutnya, mencucuk mulutnya, monyong mulutnya. Gitu. Oke? Jelas sampai sini ya. Kita lanjutkan kembali. Sekarang dia wawunya berharokat baris atas. Nah, dua-duanya sama, kembar ya, sama banget. Ya, huruf hijaiyah apapun ketika di atasnya ada baris atas seperti ini namanya adalah harokat fathah. Kita tulis di atasnya biar kita tahu juga istilahnya sebagai bentuk tambahan wawasan. Namanya adalah harokat fathah. Huruf hijaiyah apapun yang dia berharokat fathah baris atas, maka basicnya dia dibaca mesti dengan vokal A. Harus dengan vokal A. Maka huruf waw di sini nggak lagi kita baca waw, tapi dia dibaca menjadi wa. Kenapa? Bukan wi, bukan wu juga, karena dia berharokat fathah. Basicnya dibaca dengan vokal A. Oke, jelas? Jelas nggak sampai sini? Nah, ketika kita mendapati ada huruf hijaiyah yang dia berharokat fathah dan yang keluarnya adalah bunyi vokal A, maka huruf tersebut dilafalkan dengan kadar pelafalan yang tipis. Berarti waw di sini dibaca wa itu tipis karena vokalnya vokal A. Kalau dia termasuk ke dalam karakter yang kadar pelafalannya tebal, kalau dia karakter pelafalannya adalah tebal, bunyi vokalnya nggak akan mencondong pada vokal A kalau huruf tebal.
tapi dia akan condong seperti bunyi vokal O, teman-teman sekalian. Bunyi vokal O. Contohnya apa? Perhatikan, misalnya kita melafalkan huruf sod. Huruf sod itu ketika dia berharokat baris atas, kan kita bacanya bukan sa, tapi so. Nah, terdengar seperti vokal O kan? So, do, to. Pokoknya huruf-huruf yang ketika fathah terdengar seperti bunyi vokal O, maka dia sedang dibaca dengan keadaan yang tebal. Coba. So, do, to, lo, kho, lo, ya, ko, dan yang lainnya. Paham sampai sini? Ya, jadi ketika dia fathah bunyi vokalnya condong pada vokal O, berarti tandanya dia termasuk ke dalam huruf yang dibaca dengan keadaan yang tebal. Jelas ya sampai sini ya? Paham sedikit-sedikit? Iya, sedikit-sedikit, gak harus banyak-banyak, pelan-pelan aja. Dinikmati. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jelas? Oke, kita lanjutkan kembali. Nah, maka di sini huruf wawu karena dia tidak dibaca dengan vokal O, maka huruf wawu termasuk ke dalam huruf yang karakternya tipis pelafalannya, gitu ya. Maka kalau kita baca wawa, gitu ya. Oke, sip. Selanjutnya, kalau kita sudah mendapati huruf wawu dibacanya fathah, kadar pelafalannya tipis karena dia vokalnya A, gimana caranya? Kalau keadaannya seperti ini, jangan lupa BMSS. Jadi kalau teman-teman mendapati ada fathah yang karakternya tipis, kita upayakan dengan cara BMSS. Buka mulut sambil seolah tersenyum. Ketika momentum vokal A-nya keluar, itu BMSS, buka mulut sambil senyum. Ya, jadi ketika kita lafalkan bukan cuma sekedar buka mulut saja, wa, tapi kita senyumkan sedikit. Wa. Bedakan antara wa, cuman buka mulut saja, wa dengan wa. Beda nggak bunyinya? Gitu. Kita sambil senyum sedikit aja, gak usah senyum yang berlebihan juga, tapi senyum tipis-tipis saja biar karakter tipisnya bisa kita dapatkan, fathah tipisnya. Kalau dia nggak disenyumin sedikit, pelafalannya begini, wa. Bedakan dengan wa, gitu. Ya. Oke, sip. Nah, gitu ya. Jadi wawa tipisnya harus terasa, jangan wawa, ya. Oke, kita lanjutkan kembali. Ini hapus. Sekarang wawu yang kedua, wawu yang pertama dia dibaca satu harokat karena fathahnya nggak berjumpa dengan tanda panjang. Tapi wawu yang kedua, nah lihat wawu yang kedua di sini, tuh fathahnya ketemu si alif. Nah, maka wawu yang kedua ini dia dibacanya lebih panjang. Kalau wawu yang pertama karena fathahnya tidak berjumpa dengan tanda panjang dari fathah adalah alif. Maka wawu yang pertama dibacanya satu harokat. Ya. Nah, wawu yang kedua dibacanya harus dua harokat. Oke, kenapa? Karena fathahnya berjumpa dengan alif. Nama hukum tajwidnya adalah mad tabi'i. Nah, Bang, kalau saya sering sebutnya mad asli, Bang, boleh nggak ya kira-kira saya sebut dengan mad asli? Boleh. Kenapa? Karena mad tabi'i adalah bagian dari mad asli. Ya, oke nggak? Bener nggak? Gitu ya. Nah, jadi teman-teman boleh jawab mad tabi'i, teman-teman boleh jawab mad asli. Tapi sebenarnya mad asli ini adalah jawaban umum. Kenapa? Karena mad asli itu bukan hanya mad tabi'i, tapi dia ada beberapa anggota lainnya. Anggotanya ada mad tabi'i, ada mad iwad, ada mad badal, ada mad silah qasirah, dan yang lainnya. Contohnya. Nah, maka ternyata kalau kita jawab mad asli ini jawaban umum. Gitu. Oke. Sedangkan kondisi ini bukan mad iwad, bukan mad badal, tapi mad tabi'i. Nah, gitu ya. Jadi saya izin dalam ruang belajar kita sebut dia dengan mad tabi'i. Ya, salah satu hukum tajwid paling banyak dalam Al-Qur'an adalah mad tabi'i. Maka pastikan dua harokatnya tepat, teman-teman sekalian, ya. Nah, wawu yang pertama pendek, wawu yang kedua dibaca dua harokat karena mad tabi'i. Nah, gimana agar dua harokat kita konsisten, jangan sampai kepanjangan, jangan sampai kependekan, tapi tepat dua harokat. Gimana caranya? Caranya diayunkan dengan nada. Contohnya, yang ini nggak diayunkan ya. Wawali. Dua kali ayun ya, karena dua harokat, berarti dua kali ayun, gitu ya. Wawali. Pelan-pelan.
Wa wali. Bisa diikuti nggak? Wa walidin. Wa walidin. Bisa? Nah, faham? Nah, Masya Allah ya. Nah, nanti, oh berarti Bang, apakah mad tabi'i itu harus selalu diayunkan? Jawabannya adalah tidak. Kenapa? Karena mengayun dengan nada pada hukum tajwid mad tabi'i itu hanya tips dan trik dari kami untuk mengupayakan buat teman-teman yang belum ngeh dua harokat itu sepanjang apa. Kalau udah ngeh, nggak diayunkan pun nggak apa-apa. Contoh, pulpen saya tetap ngayun 2 kali, tapi nada saya nggak ngayun. Perhatikan. Wa wali. Wa walidin. Nah, nggak ngayun kan, tapi tetap kadarnya sama. Kalau belum terbiasa 2 harokatnya, ya nggak tahu, belum ngeh 2 harokat itu segimana, ayunkan dengan nada. Wa walidin. Wa walidin. Ah, gitu ya. Insya Allah mudah ngaji itu. Faham? Nah, itu dibaca 2 harokat seperti itu, teman-teman sahabat-sahabat Quran sekalian ya. Mau diayunkan mangga, mau nggak diayunkan nggak apa-apa, asalkan 2 harokatnya pas ya. Oke, selanjutnya di sini kita mendapati ada huruf. Ini nama aslinya adalah huruf lam. Saya izin tulis di bawahnya. Nama aslinya adalah huruf lam. Jadi jangan sampai di antara teman-teman ada yang bilang ini adalah huruf la. Tidak ada huruf hijaiyah yang namanya huruf la. Ini namanya adalah huruf lam. Bagaimana cara melafalkan huruf lam? Oke, siapa di antara teman-teman yang masih menganggap bahwasannya huruf lam itu dilafalkan sama dengan huruf L pada abjad alfabet? Siapa yang masih menganggap huruf lam itu plek ketiplek dengan huruf L pada abjad alfabet? Jawabannya adalah belum tentu sama mereka. Ya? Nah, belum tentu sama. Jadi tidak semua huruf hijaiyah itu sama dengan latinnya dari segi hakikat pelafalan. Makanya ini saya selalu ingatkan, kalau teman-teman punya Al-Quran yang ada fitur latinnya, bagus. Bagus kalau hanya jadi contekan tuh latinnya, bukan jadi panduan. Kita ngelihat terus latin dan nggak pernah baca huruf hijaiyahnya. Jangan. Ya, oke, sip. Emang apa bedanya antara huruf lam, ya, antara huruf lam hijaiyah dengan L alfabet? Kita mulai dari yang L dulu. Perhatikan teman-teman sahabat-sahabat sekalian. Ya, perhatikan Masya Allah, sebentar ya. Oke, jika teman-teman melafalkan huruf L pada abjad alfabetnya, perhatikan, lihat dulu ya L. Jika teman-teman melafalkan huruf L pada abjad alfabetnya seperti ini, perhatikan, ini adalah ujung lidah kita, ya. Nah, jika teman-teman melafalkan huruf L pada abjad alfabetnya hanya menyentuhkan bagian ujung akhir lidah ini ke langit-langit depan di atasnya di sini, ya. Oke, ujung lidahnya di sini nempel ke langit-langit di atasnya sini. Contoh pelafalnya begini. Al, 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 al. Yang nempelnya seperti itu huruf L teman-teman, hanya ujung lidahnya saja. L alfabetnya begitu. Lalu lam hijaiyahnya teman-teman lafalkan seperti L plek ketiplek yang tadi, maka lam hijaiyahnya keliru. Ya, lam hijaiyahnya keliru. Kenapa? Karena huruf lam tak cukup disentuhkan, hanya menyentuhkan bagian ujung akhir lidah saja. Oke. Kenapa Bang salah? Karena huruf lam punya aturan. Ingat, setiap huruf hijaiyah itu punya aturan mainnya. Tidak asal. Lantas seperti apa huruf lam dilafalkan? Baik, perhatikan. Huruf lam itu dilafalkan seperti ini. Tak cukup hanya menyentuhkan bagian ujung akhir lidah saja, tapi dia dilafalkan dari sini. Ya, teman-teman bisa lihat, perhatikan di sini. Ya, kelihatan ini ada samping lidah nih, dari belakang, sisi lidah belakang sampai ke depan, ke sini. Nah, huruf lam itu dilafalkan dari hafat tulisan dari samping lidah ini, tapi bukan seluruhnya. Hanya samping lidah bagian depan saja. Dari mana samping lidah depan? Nih, dari bagian ini. Nih, ya, dari bagian ini. Tuh, dari sini, ya, samping lidah depan kiri menyusur sampai ke ujung lidahnya, dan samping lidah depan yang kanan, ya, sama, bukan seluruhnya. Samping lidah depan kanan menyusur sampai ke ujung lidahnya. Nah, itu adalah makhraj huruf lam. Walamu adna halimun taha, seperti ini nih, ya. Tepi lidah depan kiri dan kanan, ya. Oke, keduanya menyusur sampai ke ujung lidah, itulah makhraj huruf lam. Walamu adna halimun taha. Jadi ketika kita lafalkan, ternyata bukan hanya ujung lidah saja. Al, tapi alhamdu. Alhamdu. Rabbil a.
wawali, li wa ma walad, la, bukan Allah tapi Allah. Bisa diikuti? Terbayang? Kita bantu teman-teman perlahan, pelan-pelan, per huruf, sedikit-sedikit. Jelas? Faham? Terlihat cara pelafalannya? Kita lanjutkan kembali, ya. Jadi tidak kita lafalkan wawali, tapi wawali. Bunyinya pun beda antara al. Kalau L-nya seperti tadi itu beda dengan lam hijaiyah, ya. Oke, sip. Lanjut ya. Selanjutnya itulah huruf lam dilafalkan seperti apa gitu ya. Selanjutnya lamnya dia berharokat baris bawah. Ketika kita mendapati ada huruf hijaiyah yang di bawahnya ada baris bawah seperti ini namanya harokat kasroh teman-teman sekalian. Namanya adalah harokat kasroh. Huruf hijaiyah apapun ketika dia berharokat baris bawah, ya, alias harokat kasroh, dia mesti dibaca dengan vokal i. Ya, maka lamnya di sini kita baca tidak la, tidak lu, tapi li. Kenapa? Karena harokatnya kasroh. Udah beres. Ya. Selanjutnya teman-teman, bagaimana agar kita bisa menyempurnakan harokat kasroh kita agar vokal i kita bukan hanya asal lewat. Oke, saya izin bahas ya. Kita bahas juga harokat. Jadi bukan hanya huruf, tapi kita juga bahas bagaimana penyempurnaan pelafalan harokat-harokatnya. Teman-teman sekalian, huruf hijaiyah yang berharokat baris bawah itu disebut dengan harokat kasroh. Bunyinya bunyi vokal i. Bagaimana cara menyempurnakan harokat kasroh? Jika selama ini kita menganggap huruf berharokat vokal i atau kasroh itu dibaca dengan cara cengar-cengir seperti ini, wawali, bukan li, bukan cengar-cengir begini, tapi sempurnanya harokat kasroh itu dilafalkan dengan cara wadhun khifaldin bin khifaldin lil fami yatimu, dengan cara merendahkan rahang bawah kita dan angkat bagian tengah lidah kita. Kita tulis dulu ya, biar teman-teman yang nyatet bisa ikut nyatet. Dengan cara apa? Dengan cara RRB, rendahkan rahang bawah, dan ATL, angkat tengah lidah. Nah, dua ini untuk menyempurnakan vokal i pada harokat kasroh, ya. Oke, sip. Jadi bukan hanya asal cengar-cengir saja. Contohnya li, tapi senyumnya itu bukan nyengir, tapi direndahkan rahang bawah kita, RRB, rendahkan rahang bawah. Jadi bukan li, tapi li. Wawali, wawali, wawalidiu, bismillahi, gitu. Jadi bukan ditarik. Ya, rendahkan rahang bawah. Kelihatan? Faham maksud saya atau tidak teman-teman? Jadi rendahkan rahang bawah itu yang pertama untuk menyempurnakan harokat kasroh vokal i. Tapi apakah cukup hanya dengan merendahkan rahang bawah? Jawabannya adalah tidak. Ada satu lagi untuk menyempurnakan harokat kasroh. Gimana? Dengan cara ATL. ATL di sini bukan ayam tulang lunak, hati-hati. Tapi angkat bagian tengah lidah kita. Angkat bagian tengah lidah kita. Maksudnya gimana? Ketika melafalkan huruf berharokat kasroh, ketika momentum vokal i-nya akan keluar, lidah kita ketika i-nya mau keluar nih, momentum vokal i-nya, tengah lidah kita nggak datar begini. Lidah kita nggak datar, tapi tengah lidahnya naik. Tengah lidahnya naik. Emang ngaruh bang? Kita coba buktikan. Saya coba nyalakan flashlight kita. Perhatikan baik-baik teman-teman sekalian. Nih, kalau tengah lidah kita nggak diangkat, ya, bunyi i-nya jadi gini. Coba lafalkan bunyi vokal i, teman-teman sekalian. Tapi tengah lidahnya nggak naik. Nggak akan keluar vokal i, ya. Nggak akan keluar vokal i, teman-teman sekalian. Ya. Tapi sekarang coba kita angkat tengah lidah kita. Menjadi i. Faham sampai sini? Tuh ada Ustadz Adia, Masya Allah, barakallahu. Ahlan Ustadz, Masya Allah ya. Ada guru saya teman-teman. Ya, Masya Allah, barakallahu ya, dari Masjid Kapal Munzalan, Masya Allah. Semoga bisa ke sana nanti Ustadz, Masya Allah ya. Ada guru teman-teman. Baik, seperti itu ya. I. Kalau dia nggak naik, dia nggak akan sempurna harokat kasrohnya. Maka kalau teman-teman sempat bertalaki kepada syekh atau kepada guru teman-teman, ya, vokal i-nya kurang jelas. Bismillah. Biasanya pada kalimat basmalah. Perhatikan. Ya, amin, amin. Ustaz,
Mohon izin lanjut ya Ustaz ya, Masya Allah. Perhatikan, Bismillahir. Nah di sini biasanya nggak jelas nih. Ada huruf berharokat kasroh, setelahnya ada huruf tebal. Kasrohnya karena kita fokus sama huruf tebal, kasrohnya nggak sempurna. Bismillahir, hirro bukan hir, tapi hi. Bismillahi, Bismillahirrahmanir, nirro, nirro, ni dulu baru jangan nir. Nah, terkontaminasi dengan tebalnya huruf setelah kasroh. Jadinya vokal i-nya nggak jelas. Kenapa? Karena tengah lidahnya nggak diangkat biasanya. Gitu. Ya, teman-teman, sahabat-sahabat sekalian. Baik, kita lanjutkan kembali ya. Wawali, jelaskan dengan rendahkan rahang bawah dan angkat tengah lidah kita. Ya, di sini kita sama-sama belajar. Saya banyak berbicara di hadapan teman-teman bukan berarti saya lebih pandai. Saya hanya menjadi fasilitator saja, media untuk kita berkumpul karena Quran, saling support karena Quran, tidak merasa diri lebih baik dibanding yang lain, enggak. Kita sama-sama belajar. Ya, yuk lanjut. Wawali. Selanjutnya, ya, kita masuk ke huruf berikutnya. Kita di sini mendapati ada huruf apa, teman-teman? Ini nama aslinya huruf apa? Jangan sebut dia huruf da. Tidak ada huruf hijaiyah yang namanya huruf da. Ini namanya adalah huruf dal. Oke, dal. Nah, sekarang saya izin bahas. Saya izin kita kenalan dulu sama huruf dal. Teman-teman, siapa di antara teman-teman yang masih menganggap huruf dal ini dilafalkan pasti plek-ketiplek dengan huruf D pada abjad alfabet? Ada? Ada nggak? Jujur. Jujur, siapa di antara teman-teman yang masih menganggap dal itu ya udah lafalkan huruf D? Ternyata jawabannya belum tentu. Belum tentu. Harus kita cek dulu seperti apa huruf dal dilafalkan dan kita sandingkan dengan D alfabet kita apakah sama atau tidak. Khawatir ternyata tidak betul-betul serupa. Oke, sekarang kita akan coba. Ya, kita akan coba bareng-bareng. Perhatikan baik-baik teman-teman sekalian. Huruf dal apakah sama dengan huruf D abjad alfabet? Yuk, kita coba pelajari, kita coba kenalan, kita coba ta'arufan. Ya, nih ta'arufan sama huruf. Ya, nih, perhatikan. Oke, ya. Jadi ternyata teman-teman sekalian, huruf dal itu belum tentu serupa dengan huruf D pada abjad alfabet. Kita ingat-ingat, kenalan dulu sama dal. Dal itu punya, dan seluruh huruf hijaiyah itu punya yang namanya adalah makhraj. Makhraj itu apa? Makhraj itu artinya tempat keluar. Ya, kalau kita misalnya lagi di pesawat, buat teman-teman yang sudah pernah umroh ataupun bahkan haji, yang belum, semoga Allah kasih kesempatan kita untuk pergi ke Baitullah, baik dalam rangka umroh ataupun dalam rangka haji. Amin, amin. Ya, sama-sama kita bermohon sama Allah, ya. Nah, kalau kita lagi naik pesawat tuh menuju Jeddah atau Madinah, misalnya pakai maskapai Qatar atau pakai maskapai Saudi, itu ada exit, itu disebutnya makhraj, tempat keluar. Nah, jadi makhraj itu artinya adalah tempat keluar, teman-teman, sahabat-sahabat sekalian. Ya. Nah, kalau kita bahas makhraj berarti kita akan membahas tempat keluar. Tempat keluar dari apa? Dari huruf dal. Makharijul dari huruf dal. Makharijul huruf dari huruf dal. Di mana makhraj huruf dal? Yuk kita cek ya, teman-teman sekalian. Bismillah, ya. Ya Allah, semoga teman-teman yang belajar dalam TikTok, bukan hanya di room ini, dimanapun itu, ya Allah muliakanlah karena Quran, ya. Jadikanlah Al-Quran ini menjadi wasilah kita pergi ke Baitullah. Amin, amin teman-teman, ya. Oke, nah huruf dal dilafalkan dari yang namanya torful lisan. Torful lisan itu artinya adalah lisan, artinya lidah. Torof artinya ujung, torful lisan artinya adalah ujung lidah. Nah, diapain bang ujung lidahnya? Wato wadalu watamin huamin uliasana, yang ujung lidah kita disentuhkan dengan pangkal gigi seri atas kita. Ya, ujung lidah kita sentuhkan dengan pangkal gigi seri atas kita. Seperti apa itu bang? Nih, ya perhatikan. Oke, kita akan hapus dulu sebentar. Ya, kita hapus dulu deh, biar tersembunyikan dulu. Nah, perhatikan. Nih, ya. Huruf dal itu dilafalkan, lihat, ujung lidahnya, area yang berwarna ungu disentuhkan ke pangkal gigi seri atas kita. Ya. Oke, bukan ke giginya. Lihat area yang berwarna ungu. Tuh, ya. Ujung lidah disentuhkan ke pangkalnya, ke gusi tempat tumbuh dari gigi seri atas kita. Dadi du ade. Nah, ini huruf dal. Oke. Nah, jelas nggak? Kebayang nggak sama teman-teman? Atau bingung?
Kebayang nggak atau bingung? Kalau misalnya bingung, oke. Kita coba ikhtiar dari cara lain. Perhatikan. Nah, huruf dal itu dilafalkan seperti ini, teman-teman. Kita ibaratkan ini adalah lidah kita, ini adalah ujung lidah kita. Nah, huruf dal itu dilafalkan dari ujung lidah kita yang ini, ya, disentuhkan ke mana? Nah, ya, perhatikan. Nah, ini kita punya gigi sari atas nih. Ya, gigi sari atas tuh yang mana nih? Kalau dilihat dari bagian luar tuh yang ini. Nah, ini gigi sari atas kita. Nah, huruf dal itu dilafalkan dari ujung lidah kita yang kita sentuhkan ke pangkal gigi sari atas kita di mana? Nih, di sini. Nah, di sini. Ya, di sini nih. Nah, itu huruf dal ke sana. Oke. Kalau masih belum kebayang, oke. Saya punya surat cinta buat teman-teman yang sedang kita persiapkan di buku kita. Bagaimana cara melafalkan huruf dal? Baik, perhatikan, ya. Nih, ya, abaikan muka saya. Huruf dal itu dilafalkan dari sini, teman-teman. Da, di. Kelihatan nggak? Saya izin zoom deh, ya. Nih huruf dal. Nah, ini gigi sari atas kita, ini pangkalnya. Da, nah kesini dia nempel. Da, di, du, ade, ide, ude. Nah, ke situ huruf dal. Da, nampak depannya gimana? Ini nampak depannya. Da, nah, da, di, du, ade, ide, ude, ada, idi, wudu. Faham? Cek, maaf ya. Mute ya, kehilang suaranya ya. Masih kepencet mute-nya. Ya. Nah, seperti itu. Huruf dal dilafalkan seperti itu. Ya, jadi kenapa saya mengupayakan ini? Karena biar kita maksimal dalam belajar, masalah hasil, kita bukan mengejar hasil doang, tapi kita mengikhtiarkan proses yang maksimal. Hasil Allah akan menitipkan kapanpun yang beliau mau, kapanpun yang Allah mau, kapanpun yang dia mau. Kita tinggal berikhtiar aja, nggak usah pusing sama hasil. Ya, oke, sip, semangat teman-teman sekalian. Kita lanjutkan kembali. Nah, jadi seperti inilah huruf dal dilafalkan. Ya, oke, kita kembali lagi ke dalam ayat. Maka ketika kita lafalkan di sini, masya Allah, mana tadi? Nah, maka dal itu sama nggak dengan huruf D? Belum terjawab. Kalau huruf D biasanya kita lafalkan, teman-teman, seperti ini kalau huruf D. Nah, kalau huruf D itu biasanya ujung lidah bukan ke pangkal gigi sari atas. Coba teman-teman melafalkan huruf D, ujung lidahnya ke sini nggak? Atau ke langit-langit aja biasa? Dadu, dada, dodol, ya. Nah, huruf D itu biasanya nggak sampai ke sini nempelnya, tapi ke langit-langit saja di atasnya. Nah, secara pelafalan pun sebenarnya kalau kita telaah lebih jauh, huruf dal dengan huruf D itu beda loh. Perhatikan bunyinya ya. Misalnya ada kosakata duduk, kita lafalkan dengan huruf D, bunyinya begini, duduk, duduk, duduk. Sedangkan kalau pakai huruf dal, duduk, duduk. Beda nggak bunyinya? Kalau teman-teman telaah lebih jauh, ya, nah, itu beda, ternyata mereka nggak betul-betul serupa. Ya, nah sekarang kita coba baca ya. Maka di sini bukan wawalidin, tapi didi dudu ade gitu. Oke, sip, lanjut ya. Sip, jadi tidak semua huruf hijaiyah itu sama dengan abjad alfabet. Sebelum saya lanjutkan, saya ingin mengucapkan syukron, jazakumullahu khairan katsira untuk siapapun yang merasa akunnya sudah support live ini dengan cara bantu tap-tap layar dan share di pojok kanan bawah tanpa saya ingatkan dari awal tadi, tanpa saya minta. Semoga ini menjadi bukti kita sama-sama bahu-membahu untuk menciarkan agama Allah melalui interaksi dengan Al-Quran. Barakallahu fikum. Ya, sip. Semoga jadi pahala jariah buat teman-teman semua. Lanjut. Nah, huruf dalnya di sini kita lihat dia di bawahnya ada baris bawah 2. Nah, kalau tadi sebelumnya kita sudah membahas baris bawah 1. Kalau baris bawah 1 namanya harokat kasroh, dibaca dengan vokal I kan. Nah, sekarang kalau baris bawahnya 2 dibaca dengan apa? Dengan cara apa? Dan apa nama harokatnya? Nama harokatnya adalah, kalau saya sering sebut, adalah kasroh, kasrohtain. Ada yang bilang tanwin kasroh, boleh. Ada yang bilang kasroh tanwin, silahkan. Ya, jangan saling
menyalahkan gitu ya. Nah, ini namanya kasrohtain. Huruf hijaiyah yang dia berharokat baris bawah 2 alias kasrohtain, maka dia mesti dibaca dengan vokal konsonan in. Jadi bukan cuman vokal i saja, tapi dia ditambah dengan konsonan an. Jadinya vokal konsonan in. Ya. Nah, jadi kita baca basicnya wawalidin. Wawalidin. Nah, din vokalnya in, vokal konsonan in. Kenapa? Karena berharokat kasrohtain. Paham ya? Paham ya? Biar pelan-pelan, biar pelan-pelan. Jikalau teman-teman mendapati ada huruf apapun yang dia di bawahnya ada baris bawah 2, itu namanya harokat kasrohtain. Baris bawah 2 kasrohtain. Huruf yang berharokat kasrohtain dia mesti dibaca dengan vokal konsonan in. Kalau ba berharokat kasrohtain jadinya bin. Kalau ta berharokat kasrohtain jadinya tin. Kalau fa berharokat kasrohtain jadinya fin. Kalau sod berharokat kasrohtain maka jadinya slin. Kalau to berharokat kasrohtain jadinya tlin. Faham? Ya. Nah, karena di sini huruf dal maka dibacanya bukan di lagi, ya, tapi din. Kita tulis ya. Oke, kita tulis ya. Jadinya din. Ya. Mana nih? Masya Allah. Jadinya din. Nah, ya kita tulis dulu. Oke, jadinya din. Nah, begitu ya. Wawalidin. Nah, begitu. Oke. Sip. Tapi pertanyaannya, apakah din di sini dal kasrohtainnya tetap kita baca dengan konsonan vokal konsonan in? Wawalidin wa. Nah, bertemu dengan huruf waw nih. Apakah tetap dibaca din wa? Ternyata jawabannya adalah tidak lagi dibaca din. Lah kenapa Bang? Kan kasrohtain harusnya dibaca dengan vokal konsonan in. Kita lihat huruf berikutnya ternyata ada huruf waw. Emang kenapa Bang? Kalau ada kasrohtain berjumpa dengan hurufnya setelahnya adalah huruf waw, ini punya hukum tajwid baru. Nama hukum tajwidnya apa? Nama hukum tajwidnya adalah kita tulis di atasnya idgham birunnah. Teman-teman sahabat-sahabat Quran bedah tajwid sekalian. Ya, ini saya izin geser sedikit. Sret. Ketinggalan tuh. Nah, geser sedikit ya. Nah, idgham birunnah. Idgham bigunnah itu apa Bang? Saya belum tahu. Oke, kita kenalan ya sama idgham bigunnah. Sebentar. Nah, itu masuk ke dalam bahasan hukum nun sukun dan tanwin. Nun sakinah dan tanwin. Ya, nun sukun itu apa? Nun sukun itu nun mati. Tanwin itu adalah an in un, fathah tain, kasroh tain, domah tain. Ya. Nah, di dalam hukum nun sukun dan tanwin, ini kita akan membahas apa? Akan membahas kondisi nun sukun ya atau tanwin ya, oke, yang berjumpa dengan huruf apa? Misalnya nun sukun ketemu atau tanwin berjumpa dengan huruf A, itu hukum tajwidnya apa? Nun sukun atau tanwin berjumpa dengan huruf C, hukum tajwidnya apa? Jadi ini akan membahas terkait dengan hukum nun sukun bertemu dengan apa, gitu ya. Oke, nah hukum tajwid nun sukun dan tanwin nanti dipecah menjadi 4. Ada izhar, ada idgham, ya, ada iqlab, satu lagi ada ikhfa hakiki. Yang kita cari yang mana? Yang kita cari adalah yang idgham. Oke, jelas? Nah, kita cari idgham. Yo. Nah, idgham itu huruf-hurufnya ada 6. Huruf-huruf idgham itu kalau nun sukun atau tanwin berjumpa dengan 6 huruf ini salah satunya. Ini huruf-huruf idgham. Apa aja? Ada huruf ya, ada huruf ro, ada huruf mim, ada huruf lam, waw dan nun. Sering kita sebut singkat dengan yar maluna. Atau ada yang bilang juga re, la, wan, maya. Nah, silakan teman-teman gampang ngafalinnya gimana. Ya. Paham sampai sini? Jadi kalau nun sukun bertemu dengan huruf-huruf idgham, ya, ini huruf-hurufnya. Oke, nun sukun atau tanwin berjumpa dengan salah satu dari 6 huruf ini. Idgham nanti dibagi menjadi 2, bukan cuma satu ini doang. Dari 6 huruf ini dipecah menjadi 2 kelompok. Apa? Sret. Ada idgham bi ghairi gunnah atau sering kita sebut dengan idgham bila gunnah, ya. Hurufnya ada 2, yaitu huruf lam dan ro. Berarti sisanya berapa? Ada 4 huruf kemana? Sisanya masuk ke kelompok idgham bi gunnah. Ya, yaitu hurufnya ya, mim, waw, nun. Sering kita sebut dengan
yanmu atau yauman. Nah, gitu. Oke, sip. Nah, sekarang kita cek dulu nih. Ya, kita cek dulu. Mana tadi ayatnya di sini ya? Nah, ayatnya di sini. Di sini kasroh tain berjumpa dengan huruf wawu. Ingat-ingat ya, kasroh tain berjumpa dengan huruf wawu. Berarti masuknya ke yang mana? Kasroh tain berjumpa dengan huruf wawu. Wawu di mana? Nggak ada di sini kan? Berarti di mana? Di sini. Nah, berarti dia idgham bi gunnah. Nanti kalau kita pengen lebih breakdown lagi, ada dua dia. Ada idgham bi gunnah yang kamil, ada idgham bi gunnah yang naqis. Kalau idgham bi gunnahnya kamil, sempurna dengungannya, gunnahnya. Hurufnya adalah nun dan mim. Kalau dia bi gunnahnya, si dengungnya dengung tapi tidak sempurna, naqis, itu hurufnya adalah wawu dan ya. Oke, tapi kita nggak bahas itu dulu. Pelan-pelan kita bahas bi gunnahnya dulu secara overall, secara besar, garis besarnya. Ya, oke, kita cek. Mungkin kita coba ceknya idgham bi gunnahnya dari buku kita ya. Itu buku saya juga, cuman sekarang kita kembangkan lagi bukunya, ya, biar tampilannya lebih fresh. Ya, masya Allah, mana nih? Sebentar ya. Nah, oke, kita cari idgham bi gunnah ya. Bismillah. Mana nih? Idgham bi gunnah di atas kayaknya. Mana nih? Nah, idgham bi gunnah. Oke, ini bekas coret-coret tuh ya. Nah, kita izin ceritanya kita hapus dulu ya. Teman-teman ceritanya yang belum lihat ya, hapus dulu biar kita bahas. Nah, jadi idgham bi gunnah adalah pertemuan antara nun sukun ya atau tanwin yang berjumpa dengan 4 huruf ini salah satunya. Ya. Oke, cara melafalkannya gimana? Kita cek dulu bener nggak kembali tadi. Tadi dalam ayat apa? Ada kasroh tain, kita tandai dulu. Ada kasroh tain ya? Oke, kita tandain dulu ya. Ada kasroh tain, mana nih? Nah, ada kasroh tain, set, berjumpa dengan apa? Berjumpa dengan huruf wawu. Oke, cek. Ada nggak huruf wawu di sini? Cek, ada nggak wawu? Ada, tandain dulu. Oke, berarti betul ya, dia adalah idgham bi gunnah. Sip. Ya, idgham bi gunnah. Oke. Nah, selanjutnya, bagaimana cara melafalkan idgham bi gunnah? Idgham artinya apa? Idgham artinya adalah lebur. Memasukkan atau meleburkan, lebur. Apa yang dimasukkan? Bunyi nun sukun atau tanwinnya, yaitu bunyi konsonan an-nya yang kita masukkan, yang kita leburkan. Ya, oke. Jadi yang asalnya kita baca, misalnya di sini ya. Kita cari contoh di sini. Nih. Ya, misalnya di sini ada nun sukun ketemu ya. Yang asalnya kita baca liman yaro, nunnya dibaca dengan konsonan an, liman berjumpa dengan huruf ya, ada idgham bi gunnah di sana, maka dibacanya an-nya sudah hilang, dileburkan ke huruf ya. Liman yaro, itu yang disebut dengan idgham. Faham? Itu yang disebut dengan idgham, mengidghamkan bunyi an. Ya. Oke, maka dalam ayat yang tadi kita baca, nih, di sini nggak lagi kita baca dengan konsonan an si bunyi dinnya. Ya, nih, di sini nggak kita baca lagi wa walidin wa, tapi bunyi an di sini harus dileburkan ke bunyi au. Wa walidin, gitu. Itu yang disebut dengan idgham. Paham sampai sini? Jelas sampai sini? Jadi nggak dijelaskan bunyiannya karena ini ada idgham bi gunnah. Idgham artinya meleburkan bunyi konsonan an pada nun sukun atau tanwin kasroh tain di sini. Contoh kasusnya dileburkan ke huruf wawu. Pelan-pelan aja. Ya. Wa walidin wa. Nah, itu idgham. Itu baru kita bahas idgham. Oke, sip. Itu idgham ya. Jelas ya? Sudah ngerti ya? Sudah paham yang dimaksud dengan lebur atau memasukkan idgham itu gimana? Ya, baik, lanjut lagi. Nah, selanjutnya perhatikan. Berarti dari bunyi in dimasukkan ke bunyi au. Nah, apakah cukup dengan idgham saja? Enggak cukup dengan lebur saja. Ingat, ini idghamnya apa? Oh, bi gunnah, berarti bi dengan bi gunnah, gunnah dengung. Leburkannya dengan dengung. Ya, leburkannya dengan dengung. Ya. Nah, leburkannya dengan dengung itu gimana? Nah, cara ngeceknya gini teman-teman. Banyak orang melafalkan idgham bi gunnah tapi tidak bi gunnah. Banyak orang melafalkan idgham bi gunnah tapi tidak bi gunnah. Idgham bi gunnah tapi tidak bi gunnah. Gimana itu maksudnya? Nah, perhatikan.
Saya ambil contoh di buku saya aja ya. Nanti kita praktekkan dalam ayat. Oke. Nih. Misalnya kita ambil contoh di sini ya. Yang tadi ya, di sini ya ada kalimat liman yaro. Kita kan memasukkan bunyi an ke bunyi ianya ya. Liman yaro. Nah, itu bukan hanya asal mannya masuk ke ai, jadinya mai, enggak. Dia kalau dibaca begini, liman yaro, itu cuman idgham saja. Hah? Cuma idgham aja? Kayak perasaan kalau kita dengar selewat kayak udah bener. Liman yaro. Itu cuman idgham saja, dengungnya nggak ada. Taunya dari mana? Oke, cara ngeceknya seperti biasa. Kalau pengen ngecek gunnah, ngecek dengungan, buka tutup hidung kita. Perhatikan ketika an-nya, ya nih perhatikan. Ya, ini saya izin tampilkan di atas nih. Perhatikan, saya izin zoom. Saya izin zoom di atas nih. Perhatikan, kelihatan? Kelihatan? Perhatikan, ketika bunyi an-nya masuk ke bunyi ai, ketika mai lebur tuh, ketika lebur coba kita cek buka tutup hidung kita. Ya, kalau suaranya berubah, maka itu adalah gunnah. Berarti suaranya betul masuk ke dalam rongga hidung. Dengung dia. Ya, indikator dengung itu suara masuk ke dalam pangkal hidung atau rongga hidung. Kalau suaranya tidak berubah, maka dia bukan gunnah. Idgham saja itu. Contoh, limay yaro. Limay yaro. Salah. Sambil lihat di bawah nih ya, ini ayatnya, perhatikan. Limay yaro, suaranya nggak berubah, salah. Itu bukan idgham bigunnah, berarti nggak ada bigunnahnya dia. Tapi harusnya limay yaro, ada suara berubah. Limay yaro. Bisa diikuti? Limay yaro, limay yaro. Kalau nggak berubah, limai, berarti dia bukan idgham bigunnah. Allahu Akbar. Masya Allah. Senang belajar ngaji seperti ini. Pelan-pelan, sedikit-sedikit, per huruf, per harokat, per hukum tajwid. Sama-sama belajar. Tidak merasa diri yang satu lebih baik dengan diri yang lain. Sama-sama kita saling support. Indah. Berkumpul karena Quran walaupun belum bisa berjumpa bertatap langsung secara offline, tapi minimal kita menghiasi kegiatan kita dengan online yang baik. Allahu Akbar ya. Lanjut. Nah, gitu ya. Oke. Nah, kita lanjutkan. Wa wali. Nah, ini saya izin zoom out dulu. Wa walidiu wa. Nah, gitu ya. Jadi jangan cuman wa walidiu, harus keluar, harus dengung dia. Wa walidiu wa ma walad. Ya. Teman-teman, coba bantu aminkan dulu ya Allah. Sebelum kita lanjut ya. Ya Allah, semoga teman-teman yang belajar dalam live ngaji di room TikTok ini, bukan hanya di live yang ini, dimanapun, selagi hal-halnya baik, live ngaji, live ceramah ya Allah diikuti. Semoga Engkau muliakan beliau-beliau ini karena Quran ya Allah. Permudah segala urusannya ya Allah. Ya, lancarkan rezekinya, berlimpahkan rezekinya dengan berkelimpahan keberkahan dalam rezekinya. Amin. Ya, dan yang paling penting istiqomah terus bersama Quran. Apalagi yang sudah bantu share, apalagi yang sudah bantu tap-tap layar, itu berarti perjuangannya lebih. Perjuangannya lebih karena ikut bantu support berarti. Barakallahu fikum ya. Lanjut, terima kasih atas aminnya. Semoga amin teman-teman sedang Allah ijabah buat semua ya. Sip, lanjut. Nah, berarti kita baca wa walidiu, pastikan masuk ke hidung ya. Wa walidiu wa ma. Nah, gitu ya. Oke. Sip, lanjut lagi. Sip, Masya Allah. Sekarang kita masuk ke huruf berikutnya lagi. Ini sudah kita bahas singkat saja. Ingat, huruf waw ini harus dimonyongkan. Makhraj huruf waw harus monyong ya mulutnya. Wa walidiu. Jangan nanggung-nanggung, jangan malu-malu. Wa walidiu wa ma walad. Oke, itu huruf waw. Saya mengingatkan sedikit. Jangan cuman wa walidiu wa ma walad. Nggak cukup begitu ya. Oke ya. Sip. Kita lanjutkan kembali. Nah, selanjutnya teman-teman sahabat sekalian, wawunya berharokat fathah ya. Oke. Sip, maka kita baca dengan vokal A ya. Kalau ada huruf berharokat fathah,
baris atas dibaca dengan vokal A, maka dia termasuk ke dalam huruf yang tipis. Maka huruf wawu dilafalkan jangan wa. Jangan cuman buka mulut, tapi karena kadarnya tipis vokalnya A, maka wa. Agak senyum dia sedikit, biar kadar tipisnya terasa. Wa walidi wa. Wa walidi wa. Wa walidi wa. Jadi bukan hanya wawa, wawali, bukan hanya wawa, tapi wa, tipiskan ya. Wa walidi wa ma. Allahu Akbar. Ini ada pertanyaan nih, Ustaz mohon penjelasan, kadang huruf wawu dibaca panjang dan wawu pendek ketika sukun. Oke, itu nanti ada wawu asli, ada wawu mad. Ada wawu yang memang dia dibaca asli, wawiwu, ada yang wawu dia gunanya untuk memperpanjang huruf. Memperpanjang durasi baca dari harokat dhammah. Nanti kita bahas ya. Ada wawu asli, kalau wawunya berharokat a i u, fathah, dhammah, kasrah atau tanwin, itu wawu asli. Tapi kalau wawunya di atasnya tanda petik, itu bisa jadi wawu bisa jadi namanya wawu sukun, bisa jadi wawu mad, gunanya untuk memperpanjang bacaan, atau wawu lin. Wawu layin. Ya, nanti kita bahas, oke? Sip, kita lanjutkan. Nah, gitu ya. Oke, lanjut. Teman-teman masuk ke huruf berikutnya. Teman-teman nggak apa-apa dibahas per huruf begini? Bosan nggak kalau saya ulang-ulang? Bosan nggak? Atau pengen yang selewat-selewat aja? Maaf nih, takutnya nggak ada yang nggak sesuai, yang nggak cocok. Nggak apa-apa, ya. Biarkan saya mencintai teman-teman dengan cara seperti ini, biarin. Inilah cara saya mencintai teman-teman. Belajar pelan-pelan, step by step, sedikit-sedikit. Oke? Sip, kita lanjutkan kembali. Ini namanya adalah huruf mim. Ketika dia tidak berharokat, nama aslinya adalah huruf mim. Oke, bagaimana cara melafalkan huruf mim? Huruf mim itu dilafalkan persis sebagaimana kita melafalkan huruf M pada abjad alfabet. Oke, bagaimana cara kita melafalkan huruf M? Gimana? Mim itu huruf M. Udah selesai. Contohnya gimana? Sentuhkan bibir atas dan bibir bawah. Ma, mi, mu, am. Ini M, ini mim. Beres. Ma, mi, mu, am. Ma, mi, mu, am. Itu mim. Oke? Tapi teman-teman harus hati-hati. Sebentar, saya cek dulu sebentar ya. Teman-teman harus hati. Salah satu kesalahan atau hal yang tidak sempurna yang banyak biasanya ibu-ibu nih, ya, melafalkan huruf mim, jangan sampai kayak lagi benerin lipstick ma. Jangan begitu, jangan dilipat bibirnya, biasa aja, sentuhkan bibir atas dan bibir bawah kita, beres. Ma, mi, mu, am, beres, jangan ma. Ya, kayak ibu-ibu lagi benerin ngerapihin lipennya atau lipstiknya, enggak, biasa aja. Ma, mi, mu, jangan mama, ya. Oke, sip, kita lanjutkan kembali. Wa walidin wa ma. Mimnya sama, dia berharokat fathah, teman-teman sekalian, ya. Nah, oke, perhatikan teman-teman sekalian, ya, masya Allah. Perhatikan, mim di sini, ya, dia berharokat baris atas, ya. Oke, maka semua huruf hijaiyah basicnya ketika dia berharokat baris atas dibaca dengan vokal A, maka huruf mimnya dibaca ma. Kalau keluarnya vokal A, berarti ingat ya, harokat fathah itu, maaf. Harokat fathah itu bisa dibaca dengan vokal A atau vokal O. Kalau keluarnya adalah vokal A, maka dia termasuk ke dalam karakternya tipis. Kalau misalnya dia vokal O, maka karakternya dia adalah tebal. Saya pengen nanya, huruf mim huruf tipis atau huruf tebal? Gitu ya. Huruf mim termasuk ke dalam huruf yang tipis, karena ketika fathah dia nggak dibaca mo, enggak, tapi ma. Maka ingat, kalau vokal A kita dapati pada fathah kita, tipiskan dia dengan cara analogi diksi kita, dengan cara seperti sambil senyum. Buka mulut, mo, tapi bukan cuma mo, tapi ma. Agak ditarik sedikit. Wa ma, wa walidin wa ma. Bukan wa walidin wa ma. Jelas? Masya Allah. Lanjut ya. Oke. Teman-teman sekalian, kita lanjut. Nah, ya, bismillahirrahmanirrahim. Ya, wa walidin wa ma. Nah, selanjutnya, mimnya berharokat fathah, dia bertegur sapa dengan alif. Nah, ini namanya alif. Alif ini gunanya untuk memperpanjang bacaan huruf yang sebelumnya adalah fathah.
Alif tidak akan bisa aktif kalau sebelumnya bukan fathah. Jadi alif ini ya, dia tidak mandiri. Kenapa? Karena hidupnya itu cuma bisa hidup kalau numpang sama fathah. Gitu ya. Jadi jangan sampai seperti si alif. Dia bisa hidup hanya ketika berdampingan dengan fathah. Ya, harus mandiri kita. Oke, sip. Nah, ketika kita mendapati ada huruf hijaiyah yang dia berharokat fathah berjumpa dengan alif, dia dibaca maknya yang asalnya satu harokat, maknya tapi ketemu sama alif jadi bukan 2 hari, 2 harokat. 2 hari mah kelamaan atau ya, 2 harokat. Ya, apa nama hukum tajwidnya? Nama hukum tajwidnya adalah mad tabi'i. Boleh saya ulang lagi bahasan ini? Karena ini bahasan hukum tajwid paling banyak dalam Al-Quran itu adalah mad tabi'i. Ya, oke. Ketika kita mendapati ada kondisi seperti ini adalah mad tabi'i. Ada juga di antara teman-teman yang bilang mad asli. Boleh nggak kita sebut dengan mad asli? Boleh. Karena apa? Karena mad tabi'i ini adalah bagian dari mad asli. Tapi kalau kita jawabnya mad asli, ini adalah jawaban umum. Kenapa? Karena mad asli bukan cuma mad tabi'i. Oh, mad asli itu ada apa aja? Jadi gini teman-teman, mad itu dibagi 2. Mad itu dibagi 2. Ada mad asli, ada mad far'i. Mad asli isinya dipecah lagi. Ada mad tabi'i, ada mad badal, ada mad iwad dan yang lainnya. Ada mad silah qasirah dan yang lainnya. Mad far'i itu adalah mad yang ada sebab akibat hamzah, sukun atau tasydid biasanya. Nama hukumnya apa di dalamnya? Di dalam mad far'i itu ada mad jaid munfasil, mad silah tawila, ada mad wajib mutasil, ada mad lazim mutsaqal kilmi, mad lazim mukhaffaf kalimi, mad lazim mutsaqal harfi, mad lazim mutsaqal mukhaffaf harfi. Ya, oke. Jelas? Nah, jadi kalau teman-teman mau jawab ini mad asli boleh nggak? Ya sah-sah saja. Tapi dia jawabannya umum. Kalau ini ini kondisinya bukan mad iwad, bukan mad badal. Nah, kalau kita jawab mad asli itu masih rancu. Mad asli yang mana? Gitu ya. Oke, tapi dia mad tabi'i. Gitu ya. Saya izin jawabnya mad tabi'i boleh. Teman-teman mau jawab mad asli juga tetap insya Allah boleh kok ya. Oke. Khawatir teman-teman sudah kebiasaannya begitu. Nah, maka perhatikan. Kondisi mad tabi'i itu, karena mad tabi'i adalah salah satu hukum tajwid paling banyak dalam Al-Quran, maka yuk kenalan keadaan basic dari mad tabi'i. Apakah hanya fathah berjumpa dengan alif saja? Ternyata tidak. Ada apa lagi? Yang pertama ada fathah ketemu alif, yang kedua ada dhammah, dan ketiga ada kasroh. Kalau dhammah pasangannya waw sukun, baru dia jadi mad tabi'i. Kalau kasroh pasangannya adalah ya sukun, baru dia jadi mad tabi'i. Berarti ada berapa keadaan? Berarti ada 3 keadaan. 1 fathah alif, 2 dhammah waw sukun, 3 kasroh ya sukun. Itulah kondisi basic mad tabi'i. Nah, sekarang pertanyaan saya, siapa di antara teman-teman yang melafalkan hukum tajwid mad tabi'i 2 harokatnya belum konsisten? Kadang-kadang mah suka kepanjangan, kadang-kadang mah suka kependekan. Coba siapa? Ada atau tidak? Kalau ada, gimana caranya agar 2 harokat kita bisa konsisten? Caranya gimana? Dengan cara diayunkan dengan nada. Ya, berapa kali ayun? 2 kali ayun karena 2 harokat. Contoh, wa ma wa, wa ma wa, wa ma wa, wa ma wa. 2 harokat, ayunkan 2 kali ayun. Ya. Oh bang, berarti hukum tajwid mad tabi'i itu harus selalu diayunkan. Jawabannya adalah tidak. Kenapa? 2 harokat diayunkan itu hanya tips dan trik saja. Kalau teman-teman nggak ayunkan, nggak apa-apa, asalkan apa? 2 harokatnya terjaga. Nah, makanya diayun itu buat teman-teman yang belum ngeh 2 harokat itu segimana. Ya, oke. Nah, kalau udah tahu nggak diayunkan dengan nada pun nggak apa-apa. Pulpen kita akan tetap ngayun 2 kali, tapi nada kita nggak ngayun. Perhatikan. Wa ma walad, wa ma wa, wa ma wa. Boleh kan nggak ngayun juga. Tapi kalau ngayun wa ma wa boleh juga. Ya. Oke. Ajib, mantap. Alhamdulillah ya. Oke, teman-teman senang? Coba teman-teman senang belajar seperti ini pelan-pelan
Ya, boleh nggak Bang kalau dua harokat itu diisyaratkan dengan ketukan wama misalnya ketukannya pakai gitu ya. Contoh ini untuk mengilustrasikan ketukan wama, boleh nggak? Boleh. Ya. Atau pakai isyarat jari boleh. Tapi kenapa saya lebih condong kepada mengilustrasikan dengan ayunan karena biar gampang dipakai sholat. Kalau dipakai sholat, kalau pakai isyarat jari gimana? Wama walad wa walidi wama walad. Kagok teman-teman. Pakai nada. Wa walidi wama walad. Nah, gitu. Ya, jelas. Kalau teman-teman ngerasa ada manfaat, itu siapa coba? Itu cintanya Allah buat teman-teman. Saya kasih tahu rahasia. Kalau teman-teman ngerasain ada manfaat, bukan karena live ini, tapi karena Allah. Karena Allah mudah ngasih kebaikan dari arah manapun. Tapi yang jadi pertanyaan, kita berikhtiar atau tidak? Kita support nggak konten-konten baik? Kita ikut andil nggak untuk penyebaran hal-hal baik? Itu pertanyaannya. Ternyata tidak semua. Yang sudah ikut itu, terima kasih. Ya, barakallahu fikum. Sip, ya diayunkan. Mau diayunkan boleh dengan nada, mau nggak diayunkan pun nggak apa-apa. Oke, sip. Kita lanjut ya. Oke, huruf wawu saya izin lewat ya, karena sudah kita bahas udah 3 kali. Karena sudah terlalu banyak, saya izin lewat dulu untuk huruf wawu ya. Lam sudah kita bahas sekali. Kita bahas sekali lagi huruf lam ya, baru kita bahas sekali. Oke, perhatikan. Ini namanya adalah huruf lam. Nama asli ketika dia tidak berharokat adalah huruf lam ya. Saya izin tulis namanya ya, biar teman-teman yang baru belajar banget tahu kenalan sama nama asli hurufnya. Namanya huruf lam. Jangan sebut dia huruf la, karena tidak ada huruf hijaiyah yang namanya adalah huruf la. Nah, oke. Selanjutnya, siapa di antara teman-teman yang masih menganggap bagaimana cara melafalkan huruf lam? Oh, udah aja Bang, huruf lam itu dilafalkan kayak L alfabet. Siapa yang beranggapan seperti itu? Siapa yang masih menganggap lam itu plek ketiplek dengan L alfabet kita? Jawabannya adalah belum tentu, teman-teman sekalian. Belum tentu. Ya. Belum tentu teman-teman sekalian. Ya. Lam dengan L belum tentu. Bahkan kalau kita baca Al-Qur'an yang ada fitur Latinnya, lam itu diwakilkan dengan huruf L. Betul banget. Tapi dari segi hakikat pelafalan dia belum tentu sama. Ya, maka kita kenalan. Apa bedanya lam hijaiyah dengan L alfabet? Yuk, kita praktekkan. Kita contohkan biar nggak cuman ngawang-ngawang. Ya, sebentar saya siapkan dulu. Bismillah. Saya akan lakukan yang maksimal buat teman-teman ya. Ya, biar apa? Biar kita maksimal belajarnya. Hasil mah gimana Allah, ya. Gitu. Oke, perhatikan. Jika teman-teman melafalkan huruf L pada abjad alfabetnya seperti ini, ya. Lihat, kalau teman-teman melafalkan huruf L alfabetnya seperti ini, ujung lidah kita, lihat, yang ini nih ujung lidah kita, ya ujungnya banget, ujungnya doang, yang ini doang nih, disentuhkan ke langit-langit bagian depan di atasnya di sini, huruf L seperti itu, atau contoh pelafalannya ilustrasinya begini, al. Apabila L alfabet kita seperti itu melafalkannya, lalu huruf lam hijaiyah kita plek ketiplek dengan L yang begono yang begitu, maka keliru lam hijaiyahnya. Kenapa? Karena huruf lam tak cukup disentuhkan, hanya menyentuhkan bagian ujung akhir lidah saja. Ya. Karena huruf lam hijaiyah tidak cukup hanya menyentuhkan bagian ujung akhir lidah saja. Oke? Lantas seperti apa huruf lam seharusnya dilafalkan? Yuk kita pelajari. Jadi nggak cukup cuman ujung lidah doang. Ya. Oke, nah huruf lam itu dilafalkan begini. Walamu adna halimun tahaha. Perhatikan, teman-teman, kita belajar. Di sini kita lihat ada samping lidah kita. Ini samping lidah, kelihatan? Sisi lidah kita full. Dari sisi lidah belakang sampai ke bagian sisi lidah depan. Nah, huruf lam itu dilafalkan dari hafat tulisan, dari samping lidah ini. Tapi bukan seluruhnya. Tapi dari mana? Dari samping lidah bagian depan saja, yang kiri, yang ini, ya. Lalu samping lidah depan yang kanan, yang ini. Kedua samping lidah tadi, keduanya, ya, walamu adnaha limuntahaha.
yang menyusur sampai ke ujung lidahnya. Jadi bukan cuman ujungnya doang. Ya. Oke, dari tepi lidah bagian depan kiri dan yang kanan, keduanya menyusur sampai ke ujung lidah, disentuhkan ke langit-langit belakang gigi atas kita di sini. Oke. Sehingga ketika kita lafalkan, pelafalannya bukan cuman a, tapi l. Bukan a, tapi l. Alhamdulillahi Rabbil alamina wa walidiu wa ma walad. Allahu Akbar. Gitu ya, huruf lam ya. Jelas sampai sini? Kita lanjutkan kembali. Barakallahu fikum, teman-teman. Kita lanjutkan ya. Oke. Wa walidin wa ma wala. Nah, jadi bukan wala tapi wala. Bunyinya pun beda sahabat sekalian. Ya. Oke, sip. Kita lanjutkan kembali ya. Selanjutnya lam di sini dia berharokat fathah. Ingat, fathah itu pokoknya simple. Kalau ngebahas baris atas, fathah namanya. Bisa jadi dibaca dengan vokal A, bisa jadi dibaca dengan vokal O, beres. Kalau vokal A tipis hurufnya, dibaca dengan keadaan yang tipis. Kalau vokal O dia seperti vokal O, berarti dia sedang dibaca dengan keadaan yang tebal. Beres. Kita cek huruf lam di sini dibacanya wala atau walo. Dibacanya wala kan, dengan vokal A kan, berarti huruf lam di sini dibaca dengan keadaan yang tipis. Wala. Jangan lupa kalau vokalnya A, maka dibuka mulutnya sambil senyum. Ya, jadi bukan la, tapi la. Wa walidin wa ma walad. La, bukan la, tapi la. Ya. Oke. Jelas sampai sini. Jadi pokoknya kalau teman-teman mendapati ada vokal A pada harokat fathah tipis dia berarti. Kalau tipis jangan cuman buka mulut. Biar kadar tipisnya lebih terasa. La, buka mulutnya sambil seolah tersenyum. La, wa walidi wa ma wala. Jelas ya? Baik. Sebelum kita lanjutkan, ternyata ada yang udah berapa kali yang tap layar saya belum ngecek nih. Kita lihat pagi ini sesemangat apa. 260.000, Masya Allah, yang sudah bantu tap layar. Ini bukti teman-teman dukung konten-konten baik ya. Ada yang sudah share hampir 1.000. Ini bukti teman-teman tidak diam. Teman-teman ingin menyebarluaskan konten-konten baik. Dan jangan kira ini tidak berpahala teman-teman ya. Oke, barakallahu fikum ya. Lanjut. Nah, lanjutkan lagi nih, terakhir nih, perhatikan ya. Kita fokus lagi ke huruf dal. Kita bahas lagi huruf dal sedikit boleh? Ya. Oke, izin saya sebutkan dulu sini, perhatikan. Ini namanya huruf dal. Ya. Aduh, maaf kok petot begini. Ini namanya adalah huruf dal. Jadi jangan sampai teman-teman ada yang bilang ini adalah huruf da, karena tidak ada huruf hijaiyah yang namanya huruf da. Ini namanya dal. Ketika dia tidak berharokat, namanya adalah huruf dal. Siapa di antara teman-teman yang masih menganggap huruf dal ini dilafalkan plek ketiplek dengan huruf D pada abjad alfabet? Ada? Ternyata huruf dal ini belum tentu sama dengan huruf D pada abjad alfabet kita. Maka yang punya Al-Quran Latin, jangan cuma dibaca Latinnya saja. Latinnya mah buat contekan doang. Kalau teman-teman lupa, lihat contekannya. Bukan dibaca sebagai panduan dan tidak pernah membaca huruf hijaiyahnya. Enggak gitu. Bahkan saya pengen ngajinya lancar. Jangan lancar dulu yang dicari. Betul dulu baru dilancarkan. Banyak hari ini yang baca Al-Quran lancar, Masya Allah, Tabarakallah. Tapi ternyata bacaannya kurang tepat. Bahkan masih ada yang melafalkan dengan kesalahan yang besar. Tertukarnya huruf antara yang satu dengan yang lain itu bukan masalah sepele. Itu hal yang paling penting dalam baca Quran. Dibanding ikhfa, idgham, izhar, huruf itu lebih penting. Bukan berarti hukum tajwid nggak penting. Tapi yang bisa merubah makna ayat, yang merusak makna ayat itu yang merubah arti adalah pelafalan huruf yang tidak sesuai dengan kaidah. Akhirnya tertukar. Makanya yang kita bahas ini huruf. Ya. Oke, sip. Ini udah mulai pada ke kantor nih kayaknya ya.
Insya Allah. Sudah mulai pada gak semangat ini teh atau mau masih semangat ini teh? Coba dicek dulu semangatnya ini teh ya. Sip. Nah, jadi kita perhatikan ternyata huruf dal pun walaupun dia diwakilkan dengan huruf D pada abjad alfabet belum tentu serupa mereka. Maka kita kenalan sama huruf dal. Mau kenalan lagi sama huruf dal yang belum kenalan yuk kenalan. Ya. Perhatikan baik-baik. Nah, perhatikan ya. Nih, teman-teman, huruf dal sekali lagi dia belum tentu serupa dengan huruf D pada abjad alfabet. Lantas seperti apa huruf dal ini seharusnya kita lafalkan? Kita ingatkan setiap huruf hijaiyah itu punya yang namanya makhraj. Makhraj itu apa, Bang? Makhraj itu artinya adalah tempat keluar. Berarti kalau saya bilang makhraj huruf dal artinya sekarang kita akan membahas di mana tempat keluar huruf dal. Di mana tempat keluar huruf dal? Nah, tempat keluar huruf dal itu dilafalkan, sip. Nah, ya. Dia dilafalkan istilahnya dari torful lisan. Lisan artinya adalah lidah. Torof artinya adalah ujung. Torful lisan artinya adalah lidah bagian ujung atau ujung lidah kita. Dilafalkan seperti apa? Dilafalkan ujung lidahnya menyentuh dengan pangkal gigi seri atas. Wato wadalu watamin huwamin uliasanaya. Seperti apa itu, Bang? Nggak kebayang. Nih. Tuh. Ujung lidah kita sentuhkan ke pangkal gigi seri atas kita. Bukan ke giginya, tapi ke bagian pangkalnya. Nih, ujung lidah kita yang berwarna ungu nih, dadi du ade. Seperti ini huruf dal dilafalkan. Kalau masih belum terbayang, kita bantu lagi ya. Nih, huruf dal ya. Bismillah, sebentar. Saya persiapkan buat teman-teman huruf dal. Nih, perhatikan. Kita ibaratkan ini lidah kita. Huruf dal itu dilafalkan dari ujung lidah kita yang ini kemana? Ini kan kita ada gigi sari atas kita nih. Ini namanya gigi sari atas, bagian luar, bagian depan. Nah, huruf dal itu dilafalkan dari ujung lidah, disentuhkan ke pangkal gigi sari atas, tapi bukan bagian luar, tapi bagian dalam di sini. Nah, yang ini nih. Yang ini nih. Nah, yang ini. Saya izin zoom nih. Nah, yang ini ya. Nih, yang ini. Ini 3D-nya, ini 2 dimensinya. Ya. Oke, masih belum kebayang. Masih belum kebayang? Oke, kita persiapkan dari buku kita. Huruf dal. Ya, nanti di buku kita itu ada scan barcode yang sedang kita persiapkan buat teman-teman. Huruf dal. Kita coba cek huruf dal dilafalkan. Saya izin dulu. Ya, abaikan muka saya di sini. Ini huruf dal. Da. Nah, di sini. Ya tuh, gigi sari atas kita nih di bagian pangkalnya di sini. Di du ade. Ya, dan ini penampakan aslinya. Da di du ade. Ade, da, di, du. Faham? Nah, pertanyaannya sekarang, apakah huruf D alfabet teman-teman dilafalkan begini? Apakah kalau teman-teman melafalkan huruf dal diserupakan dengan D alfabet teman-teman kesini enggak melafalkannya? Saya yakin dominan di antara kita melafalkan D gak begini, tapi begini. Iya atau tidak? Tidak atau iya. Nah, gitu ya. Dari segi bunyi pun mereka tidak betul-betul serupa, teman-teman sekalian. Perhatikan, kalau kita bilang kosakata duduk pakai huruf D, bunyinya begini. Duduk. Duduk. Tapi kalau pakai huruf dal, duduk. Duduk. Beda atau sama? Sama atau beda? Nah, gitu ya. Oke, jelas? Nah, sip. Tinggal kita praktekkan. Nah, sip. Ya. Wa walidiu, nih dal juga. Wa walidiu wa ma walada. Kita bahas yang basicnya dulu. Dalnya berharokat fathah dibaca dengan vokal A menjadi da. Ya. Nah, kebetulan ini di akhir ayat teman-teman. Mana angkanya di akhir ayat? Nih, angkanya di baris berikutnya. Tuh ya, ayat ketiga tuh. Ya, ayat ketiga dia sebenarnya. Oke, jadi biar teman-teman nggak pusing, saya izin ya tulis di sini akhir ayat ketiga ya. Karena di sini nomornya di bawah. Nah, ini akhir ayat ketiga. Sebentar. Akhir ayat ketiga. Ya, sip. Nah, perhatikan teman-teman. Perhatikan. Di sini, dalnya berharokat fathah. Basic huruf berharokat fathah itu dibaca dengan vokal A. Maka secara basic huruf dal dibaca menjadi da ya. Ya enggak? Basicnya dulu. Ya enggak? Dalnya dibaca menjadi da. Sepakat nggak kita? Sepakat dan sepakat insya Allah. Ya. Oke. Nah, wa ma walada gitu. Nah, sedangkan ini di akhir ayat. Bang, kalau di akhir ayat
tapi ada tanda lam alif di atasnya. Kan lam alif itu artinya dilarang berhenti, Bang. Namanya waqaf mamnu. Nah, kalau misalnya di akhir ayat seperti ini ada lam alif waqaf mamnu, kita boleh berhenti atau harus tetap dilarang berhenti, Bang? Kita boleh berhenti kalau lam alifnya waqaf mamnu'nya di akhir ayat. Tapi kalau ada lam alifnya di pertengahan ayat, diupayakan yang nafasnya kuat lafalkan, jangan berhenti. Gitu. Ya, jadi jangan aneh, kok ada lam alif di akhir ayat tapi kok dibacanya berhenti? Boleh. Boleh. Jadi jangan saling menyalahkan. Ya, boleh. Tapi kalau teman-teman nafasnya panjang kayak jalan tol gak berhenti, boleh nggak? Ya boleh. Silahkan. Gitu. Oke, jelas. Jadi kita di sini walaupun ada lam alif, tapi karena di akhir ayat kita berhenti boleh ya. Berhenti boleh ya. Nah, sip. Lanjut. Nah, huruf dalnya tadi berharokat fathah. Wa ma walada. Ternyata di sini kita mau berhenti nih. Nah, pertanyaannya, kalau kita berhenti, apakah dalnya tetap dibaca dengan vokal A? Apakah fathahnya tetap aktif? Wa ma walada. Apakah tetap dibaca seperti itu? Jawabannya adalah tidak. Kenapa? Perhatikan konsepnya, perhatikan apa yang saya sampaikan. Ketika kita mendapati ada huruf hijaiyah apapun yang dia berharokat fathah, basicnya dibaca dengan vokal A, huruf dal dibaca menjadi walada, maka kalau kita berhenti pada huruf tersebut dengan kondisi tersebut, baik berhenti karena alasan di akhir ayat seperti ini, atau di pertengahan ayat ketika kita berhenti karena ada tanda wakaf misalnya, ada tanda jeda misalnya, maka huruf berharokat fathahnya tidak lagi kita baca dengan vokal A. Fathahnya gagal aktif teman-teman sekalian. Ya, mana nih? Nah ya, nih fathahnya gagal aktif, dia nggak dibaca fathah lagi. Oh, nggak dibaca fathah lagi. Berarti huruf dalnya berharokat apa? Apakah huruf dalnya, berarti dalnya nggak dibaca ya, Bang? Dalnya tetap dibaca, tapi diganti menjadi sukun. Nah, ya, menjadi sukun. Nah, paham nggak? Jelas ya? Ulang lagi sedikit. Ya, ulang lagi. Kalau kita mendapati ada huruf hijaiyah yang asalnya fathah, ya, terus kita berhenti padanya, maka jadinya sukun. Sukun ya. Ya, paham? Nah, sukun ini namanya sukun arid, sukun palsu. Nama istilahnya ya, nggak dihafalkan pun nggak apa-apa. Tapi ini untuk tambahan wawasan kita. Sukun yang tiba-tiba muncul akibat berhenti ini disebutnya sukun arid, sukun palsu. Kenapa palsu? Karena asalnya bukan sukun. Asalnya apa? Asalnya kan fathah, tapi karena berhenti jadi sukun ya. Gitu, ya. Nah, berarti dibacanya gimana, Bang? Apakah dibacanya begini? Wa walidin wa ma walad. Apakah begitu? Dibacanya gitu nggak dalnya? Wa ma walad. Ternyata tidak juga. Kenapa? Bang, kan dalnya sukun, berarti walad dong? Enggak. Dal ketika sukun itu punya sifat. Nama sifatnya apa? Nama sifatnya adalah qalqalah. Ya, nama sifatnya adalah qalqalah. Ada yang tahu qalqalah itu apa? Qalqalah. Ya, qalqalahnya qalqalah apa? Qalqalahnya karena dia berada di akhir kalimat dan ketika kita berhenti, ketika waqaf, maka qalqalahnya qalqalah kubro. Apa itu qalqalah dan apa itu kubro? Qalqalah bahasa kitanya adalah pantulan atau memantul. Ya, saya izin tulis pantulan. Maaf ya, di sini kayaknya nih. Pantulan, ya. Oke. Kubro itu apa? Kubro itu besar, pantulan yang besar, pantulan yang kuat. Ya. Maka jelaskan pantulannya. Jangan sampai kita baca wa ma walad. Enggak, tapi wa ma walad. Walad. Ya, walad. Wa ma walad. Nah, gitu. Oke. Pantulannya jelas. Walad. Jangan cuman walad. Walad. Enggak. Walad. Walad. Karena pantulannya kubro, kuat, besar. Tapi jangan sampai karena teman-teman menganggap pantulannya kubro, pantulannya besar, jangan sampai menganggap pantulan yang kubro itu pantulan yang tertahan. Ya. Pantulannya tidak tertahan, teman-teman sahabat sekalian. Contohnya wa ma walad.
Wa ma walad. Wa ma walad. Wa ma walad. Ya. Oke. Jelas teman-teman sekalian? Ya. Oke, jangan di walad. Jangan tertahan. Karena apa? Cukup diwalafalkan wa ma walad, bukan wa ma walad. Kenapa? Karena itu khawatir teman-teman sudah menambah huruf baru setelah dal sukunnya apa? Hamzah sukun. Ya. Gitu. Hamzah sukun ini dia punya sifat namanya adalah syiddah. Ya. Nah, syiddah itu artinya apa? Syiddah itu artinya tertahan suaranya. Oke, teman-teman. Nih kita cek ya hamzah ya. Nih. Jadi kalau pantulan itu kita lafalkan dengan pantulan yang tertahan, khawatir teman-teman sudah menambah menyisipkan huruf baru di situ. Apa? Huruf hamzah. Huruf hamzah itu dia punya sifat namanya adalah syiddah. Syiddah itu artinya apa? Syiddah itu artinya tertahan. Masya Allah, maaf. Tertahan suara. Nah, sifat syiddah pada huruf hamzah ini akan sangat terasa ketika hamzahnya dalam kondisi sukun. Makanya kalau kita belajar teman-teman sekalian, kalau kita ingat huruf-huruf yang dia berjumpa dengan hamzah sukun, saya izin cari contohnya nih ya. Huruf-huruf yang berjumpa dengan hamzah sukun dia akan terhenti. Contohnya begini. Ya, di sini kita bacanya kan bukan maqulin, karena berjumpa dengan hamzah sukun jadinya ma-nya terhenti. Seperti seolah terhentak kan? Kulin, terhenti, terputus, tertahan suaranya dari ma-nya karena berjumpa dengan sifat syiddah dari hamzah sukun. Makulin. Contoh yang ini misalnya ya. Wa yu'tu. Yu-nya kenapa terhentak? Kenapa nggak dibaca wa yu'tu? Kenapa? Karena berjumpa dengan hamzah sukun. Ya, huruf-huruf yang berjumpa dengan hamzah sukun itu terhenti, terhentak, tertahan suaranya. Ya, contoh satu lagi. Nih misalnya ya. Fatatuna. Kenapa nggak dibaca fatatuna? Karena taknya berjumpa dengan hamzah sukun. Jadinya terhentak dia karena huruf-huruf yang berjumpa dengan hamzah sukun akan mendapati bertemu dengan sifat syiddah dari hamzah sukun. Ya, maka ketika kita lafalkan ya ke dalam bacaan qalqalah kita jangan sampai di sini ada syiddah hamzahnya. Walad. Nah, enggak ada hamzahnya dia. Harusnya jangan sampai ada hamzah. Hilangkan ya. Wa walidi wa ma walad. Udah beres. Gitu teman-teman. Ya. Oke, jelas sampai sini? Paham sampai sini? Bisa diikuti? Sip. Kita lanjutkan kembali ya. Sip. Kita baca bareng-bareng. Jadi jangan sampai pantulannya tertahan. Ya. Bedanya qalqalah sughra dan kubro apa? Kalau qalqalah sughra dia huruf qalqalahnya terdapat dalam tengah kalimat dan bukan pada saat waqaf. Kalau qalqalah kubro itu terdapat dalam akhir kalimat dan pada saat waqaf. Gitu. Qalqalah sughra pantulannya dia lebih ringan. Itu dilafalkan keadaannya kalau misalnya ada huruf qalqalahnya di tengah kalimat, di tengah kosakata dan bukan pada saat berhenti. Tapi kalau qalqalah kubro ya, dia itu terdapat dalam akhir kalimat dalam suatu kosakata ya dan pada saat berhenti. Simpelnya kalau berhenti pada huruf yang qalqalah kubro, kalau bukan berhenti pada huruf qalqalah sughra, beres. Nanti ada lagi qalqalah akbar. Qalqalah akbar itu ketika ada huruf qalqalah dan berhenti padanya, harusnya kubro, tapi ternyata dia bertasydid. Maka dia qalqalahnya akbar, lebih kuat lagi. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Kalau qalqalah sughra, teman-teman silahkan cari surah Al-Ikhlas ayat terakhir. Ayat kedua terakhir. Lam yalid wa lam yulad. Lam yalid wa lam yulad. Yulad itu qalqalah kubro karena berhenti di sana. Tapi kalau lam yalid karena kita nggak berhenti di sana maka dia qalqalahnya lebih ringan. Sughra. Lam yalid wa lam yulad. Oke, kita lanjutkan kembali. Kita baca bareng-bareng. Setelah ini kita akan fokus terhadap belajar hukum tajwid.
Siap, kita baca bareng-bareng teman-teman sekalian. Nanti saya contohkan atau langsung saya contohkan. Ya, ayatnya di atas, pelafalannya di bawah. Kelihatan? Ayatnya di atas, kalau pengen lihat pelafalannya di bawah. Siap? Kita mulai. Wa walidin wa ma walad. 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 Jelas? Siap. Kita belum selesai. Sekarang sudah paham sampai sini? Masih ada semangatnya teman-teman sekalian? Masih ada semangatnya? Kita masih mau belajar sedikit lagi, boleh? Boleh nggak? Boleh ya? Sekarang kita akan belajar fokus ke hukum tajwid. Ya. Oke, kita melanjutkan bahasan yang kemarin. Ya, teman-teman tinggal ikuti saya dari ayat yang saya akan baca. Ya. Oke. Sip. Kita baca ya. Ayat ke-32. Oke. Teman-teman tinggal ikuti saja. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Oke, teman-teman. Perhatikan, ini baru kita bahas tadi. Perhatikan pada kalimat subhanaka. Ada huruf ba sukun. Kalau ba dalam kondisi sukun punya sifat apa? Namanya qalqalah. Maka dia dibaca pantulkan. Nol ini nggak dipanjangkan alias nol harokat. Subhanaka. Oke, lanjut. La ilma lana i. Nah, di sini dibaca panjang karena berjumpa dengan hamzah pada kalimat yang berbeda. Namanya mad jaiz munfasil, panjangkan sinaknya 5 harokat. La ilma lana illa ma 'allamtana. Qala artinya waqaf aula, lebih utama kalau jeda. Innaka antal alimul hakim. Perhatikan, di sini innaka nun tasydid warna pink. Apa hukum tajwidnya? Namanya adalah gunnah. Cara bacanya ditahan dengungannya 2 harokat. Praktek. Innaka. Di sini ada nun sukun berjumpa dengan huruf ta warna hijau. Hukum tajwidnya ikhfa. Cara bacanya samarkan dan dengungkan nun sukun dengan tahan 2 harokat. Anta. Kita sambung. Innaka antal alimul hakim. Lanjut. Yo. Qala ya Adamu anbi'hum bi asma'ihim. Tuh enak, banyak belajar hukum tajwid. Perhatikan. Qala ya a. Ya a. Hukum tajwidnya apa? Ada fathah tegak pada huruf ya, berjumpa dengan hamzah pada kalimat yang berbeda. Ya, satu kata, Adamu, satu kata yang berbeda, namanya mad jaiz munfasil. Panjangkan ya-nya 5 harokat. Ya Adamu ambi. Ya, ada nun sukun dan ba berwarna biru. Ya, nama hukum tajwidnya iqlab. Ada mim kecil di atasnya, cara bacanya samarkan dengungkan bunyi nun sukun pada huruf mim yang asalnya an menjadi ya, dibaca 2 harokat tahan. Ambi. Ambi. Nah, cara baca iklab ini ada macam-macam. Ya, ada yang mengatakan rapat, boleh. Tapi rapatnya rapat yang lunak ya, bukan ambihum enggak. Nempel ya tapi lunak. Ambihum. Nama caranya itbaq. Ya,
Ada yang kedua, nama cara bacanya furjah. Furjah itu ketika iklabnya dibaca, dia dikasih celah sehelai kertas. Ada celah, jadi bukan bukan nempel, tapi bihum. Mana yang lebih afdol? Untuk kita pemula, cari yang memudahkan bagi kita. Beres. Kalau saya dapati dari syekh kami, ya, beliau dari Mesir, nanti juga sesi yang mulazamah. Cara membaca iqlab dan ikhfa syafawi itu dengan cara al-intibaq ma'a adamil jaz. Jadi dia nempel tapi lunak. Ya. Nempel dia. Tapi lunak. Bihum. Bihum. Untuk posisi giginya gimana? Nggak usah dikhawatirkan, posisi giginya nggak ada. Guru kami tidak membahas posisi giginya harus gimana, rapat atau nggak dibahas itu. Jadi saya tidak berani jawab karena guru kami tidak menjelaskan itu. Nggak usah difikirkan giginya harus rapat atau enggak. Yang penting materi yang tadi kita sampaikan itu kaidahnya bibirnya dari segi bibir bukan gigi. Ya, oke. Bihum. Nah, kalau saya dari guru kami disebut dengan iqlab itu al-intibaq ma'a adamil jaz. Jadi dia nempel tapi lunak. Ya. Oke, lanjutin lagi ya. Bihum. Tuh, sama. Ini ada mim sukun ketemu ba, itu ikhfa syafawi, disamarkan bunyi mimnya ya, 2 harokat. Bihum bi. Nah, paham teman-teman sekalian? Jelas? Nah, lanjut ya. Oke. Bihum bi asma'i. Ma dibaca panjang karena ada fathah bertemu dengan alif, matobi'i, maknya berjumpa dengan hamzah pada satu kalimat yang sama. Satu kosakata yang sama, yaitu asma'ihim, itu satu kata, bukan asma satu, ihim satu. Karena matobi'inya berjumpa dengan hamzah pada satu kalimat yang sama, itu namanya mad wajib mutasil. Panjangkan maknya 5 harokat yang berwarna biru. Ma'ihim. Lanjut. Di sini jeda 2 harokat, jeda ya, atau terus boleh pilih salah satu. Kita baca dulu. Falamma anba'ahum bi asma'ihim. Perhatikan dulu di sini. Ya, mim bertasydid warna pink. Berarti ini kolomnya. Mim bertasydid punya hukum apa? Gunnah. Gunnah artinya amnya ditahan 2 harokat dengungannya. Gunnah dengungkan 2 harokat. Falamma. Lalu maknya warna hijau, fathah ketemu alif, matobi'i, berjumpa dengan hamzah pada kalimat yang berbeda. Matobi'inya terdapat dalam kalimat falamma, hamzahnya terdapat dalam kalimat amba'a. Maka terpisah antara matobi dengan hamzah, itu namanya mad jaiz munfasil. Panjangkan maknya 5 harokat. Falamma. Ketemu lagi sama iqlab. Nun sukun ketemu huruf ba, maka bunyi nun sukunnya ya itu diganti ke bunyi am, samarkan dengungkan 2 harokat, itu iqlab namanya. Amba. Ya. Hum sama tuh ikhfa syafawi, mim sukun warna hijau berjumpa dengan huruf ba. Samarkan bunyi mimnya, dengungkan 2 harokat. Amba'ahum bi. Tuh. Asma'ihim. Nah, sama, ini mad wajib mutasil lagi. Ya. Oke. Sip. Kalau kuat di sini jangan sampai berhenti. Tuh, ada lam alif artinya terus. Kita coba baca. Falamma anba'ahum bi asma'ihim qala alam aqul lakum inni a'lamu ghaibas samawati wal ard. Gak kuat? Kita bahas dulu di sini. Perhatikan, di sini ada lam sukun berjumpa dengan huruf lam. Ya, ini nama hukum tajwidnya adalah idgham mutamatsilain. Karena ada 2 huruf kembar yang saling bersandingan. Cara membacanya, leburkan lam pertama ke lam yang kedua.
Jadi nggak usah ditahan, langsung, makanya 0 harokat, langsung dari kul langsung masuk ke al yang kedua. Ya, alam aqul lakum. Ya, di sini ini gunnah dengungkan 2 harokat karena ada nun bertasydid. Inni. Ya, ni dibaca panjang, mad jaiz munfasil panjangkan 5 harokat karena ni-nya kasroh ketemu ya sukun mad tabii berjumpa dengan hamzah. Ya, inni a'lamu ghaibas samawati wal ardi wa a'lamu ma tubduna wa ma kuntum tumun. Tuh, ya perhatikan di sini. Tuh. Matu beduna ada bak sukun, ini kolkolah pantulkan. Jadi nggak ditahan 0, ya nggak ditahan 1 harokat 2 harokat nggak. Ya 0 dia nggak dipanjangkan karena bukan huruf hidup. Matu beduna kolkolah pantulkan. Wa ma kuntum nun sukun ketemu huruf ta itu ikhfa. Samarkan bunyi nun sukunnya 2 harokat. Wa ma kuntum taktumun. Shadaqallahul azim. Silakan kita masuk ke sesi talaki. Assalamualaikum. Yang nama akunnya Ramodiste ada? Waalaikumsalam. Oke, dengan Bunda siapa? Dengan Mira. Bunda Mira dari mana? Dari Bukit Tinggi, Ustaz. Dari Bukit Tinggi. Baik, Bunda Mira sudah berapa lama ikut belajar di akun ini? Udah baru 1 bulan, Ustaz. Oke, baik. Bunda Mira dapat kesempatan untuk talaki surah Al-Fatihah, mau diambil? Diambil, Ustaz. Oke, baik. Teman-teman yang lain yang belum dapat bagian silakan ikut simak, karena dengan menyimak bacaan teman-teman kita yang dapat kesempatan talaki, kita juga lagi belajar. Kalau beliau sudah bagus, kita belajar dari pelafalannya. Kalau belum sempurna, kita belajar dari kesalahannya. Ya, gitu. Silakan Bunda Mira dilafalkan dari ta'awudz, lalu dilafalkan Al-Fatihahnya full. Jangan lupa dihadirkan rasa syukur dan bahagianya ketika membaca, karena tidak semua lisan yang mengaku dirinya muslim itu bahasa lisannya karena kalamullah. Silakan Bunda Mira dari mana tadi Bunda? Maaf, Bukit Tinggi ya. Silakan. Ustaz, ya. Deg-degan, Ustaz. Jangan deg-degan, harus deg-degan Bunda, karena kalau gak deg-degan berarti jantung kita tidak berdetak. Bahaya ya Bunda ya. Oke, silakan Bunda, jangan tegang. Ya, sayang, bentar ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Masya Allah, dedenya ikutan ya. Semoga jadi anak yang solihah ya. Baik Bunda, diulang. Nggak apa-apa, dedenya biar ikut ngaji aja, nggak apa-apa, jangan disuruh diam. Silakan Bunda diulang. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Oke, tinggal di huruf ro-nya Bunda, jangan sampai dia getarannya hilang. Ro memang dia punya sifat takrir, dia tidak boleh bergetar banyak-banyak berlebihan ya, tapi harus jelas, getarannya tetap jelas ya. Tetap tegas, lugas, jelas. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Nirrajim. Coba Bunda. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Sip, bagus. Ini lebih bagus. Tinggal jimnya jangan jim, jangan becek. Jim nggak punya sifat hams ya. Dia sifatnya jahar. Jadi nggak boleh jim tapi minasyaitonir rajim, bukan jim tapi jim. Coba lagi Bunda. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Sip. Lanjut, bagus. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, la dan maknya jangan kepanjangan Bunda. Bismillahirrahmani lahi mani
Bunda tadi Bismillahirrahmani, kepanjangan 2 harokat harusnya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Coba. Bismillahirrahmanirrahim. Keren. Yang ini lebih bagus. Tinggal huruf ro-nya diperjelas lagi getarannya Bunda sekali lagi. Coba ikuti saya Bunda. Ro. Ro. Nah, itu kan masih ro, jangan ro. 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 Ada getarannya. Ro. Ro. Nah, yang itu lebih tepat. Bismillahirrahmanirrahim. Coba. Bismillahirrahmanirrahim. Keren. Lanjut. Yang ini lebih bagus. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sekali lagi Bunda, huruf ro-nya jelaskan lagi getarannya. Ro, ro, ro. Alhamdulillahi rabbil alamin. Coba. Alhamdulillahi rabbil alamin. Oke, ro-nya bagus, sudah lebih baik. Tapi a-nya jangan a, tapi a, tipis. Vokal a, tipiskan. Ya, kita analogikan sambil sedikit tersenyum. A, alhamdu rabbil a, bukan a. Alhamdulillahi rabbil alamin. Coba. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya, lanjut. Ar-Rahman. Jangan or. R-ro. Ar-Rahmanir-Rahim. Lanjut. Maliki yaumiddin. Boleh, lanjut. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sekali lagi. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Coba. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, sinnya jangan tergesa-gesa. Tuntaskan dulu. Sesuaikan dengan ritme bacanya. Iyyaka, kalau Bunda tadi gini. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Enggak. Kanasta'in, nasta'in. Pastikan mengalir dulu sofirnya, desisnya, nafasnya, dan suaranya. Lagi Bunda. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, yang itu keren. Lanjut. Ihdinas siratal mustaqim. Oke, lagi Bunda, jangan nos, tapi na. Nanya tipis dulu baru slotnya tebal. Ihdinas siratal jangan taqim tapi taqim. Lagi Bunda. Ihdinas siratal mustaqim. Sekali lagi jangan to tapi ta. Lidahnya rileks, jangan to tapi ta. Ihdinas siratal mustaqim. Coba. Ihdinas siratal mustaqim. Oke, coba Bunda ta. Ta. Nah, yang itu ta jangan to tapi ta. Relax. Nah, relax itu. Ihdinas siratal mustaqim. Jangan to tapi ta. Lagi Bunda. Ihdinas siratal mustaqim. Ya, keren. Lanjut. Siratal ladzina an'amta. Gak apa-apa Bunda. Gak apa-apa. Anaknya biarin ikut ngaji aja. Bundanya harus fokus. Gak apa-apa. Biar beliau juga, biar adik-adik kita, anak-anak kita jadi langsung. Gak apa-apa. Yuk, gak apa-apa. Biarin aja, ikutin. Gak apa-apa. Ada ikut baca. Iya, iya Ustaz ikut baca tapi saya jadi gak konsentrasi gitu. Oke, disesuaikan. Coba.
siratal ladzina an'amta alaihim. Oke, sli, Bunda sodnya tebalkan, sli. Siratal ladzina an'amta alaihim. Oke, sip. Lebih tipiskan lagi huruf-huruf vokal A-nya. Siratal ladzina an'amta alaihim. Lagi. Sli, pangkal lidahnya diangkat. Sli. Ya. Oke. Siratal ladzina an'amta alaihim. Oke, boleh lanjut. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Tinggal ini Bunda, diulang dari ghairi, ghain sukunnya jangan memantul magh. Tapi ghairil maghdubi ala. Jadi huruf ghain itu dia punya sifat mengalir suara. Nah, tadi Bunda dilafalkannya malah memantul. Ghairil magh. Jangan ada g-nya lagi tapi maghdubi alaihim wala. Coba dilafalkan ada ghairi Bunda. Ghairil maghdubi. Nah, tapi jangan putus. Udah bagus kemantul tapi jangan putus. Coba Bunda ikut saya. Maghdubi. Jangan magho tapi maghdubi. Sip. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Coba. Ghairil maghdubi. Right? Ulang. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Oke, amin. Bunda coba ulang waladdolinnya saja. Dotnya jangan putus Bunda. Waladdallin. Coba. Nah, kan antara dengan bunyi vokal harokat fathah dotnya jangan sampai ada celah, jangan sampai terputus. Coba pola dolenya lagi Bunda. Waladdallin. Oke, coba dari Ghairi lagi. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Oke, amin. Yang ini sudah lebih baik ya Bunda ya. Jadi tadi tambahan-tambahan dari saya diingat-ingat sebelah mana nanti dilatih di rumah. Ya Bunda ya. Ya, terima kasih banyak Ustaz. Ya, sehat-sehat Bunda Mira. Salam untuk sahabat-sahabat di Bukit Tinggi ya. Sama-sama sehat ya. Ya, baik silahkan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tak lagi kita setiap pagi ya. Kalau saya nggak kemana-mana, itu setiap pagi. Bagaimana cara melafalkan huruf dod? Nanti kita bahas ya. Huruf dod itu dilafalkan dari tepi lidah disentuhkan ke gigi geraham atas. Wal dodu min hafatihi idwaliya ladrosa min aisaro au yumnaha. Gitu ya. Oke, sip. Kita lanjutkan kembali teman-teman sekalian. Satu lagi. Sudah jam 8. Tadi kita mulainya telat ya. Mulai live-nya mulainya telat. Oke, selanjutnya yang nama akunnya Oya Sylvia. Ada nggak nih? Baik, assalamualaikum. Waalaikumsalam Ustaz. Betul dengan Bunda, saya panggilnya Bunda Oya atau Bunda Sylvia atau Bunda Via nih? Bunda Sylvia boleh Ustaz. Oke, Bunda Sylvia dari mana? Cimahi Ustaz. Ini yang kedua kali. Dua kali. Dekat atau ya kalau begitu. Kalau di TikTok pernah ketemu langsung belum ya?
Belum Ustaz. Belum ya, nanti kalau di Ditunggu Bandung sudah kopdarnya, ada. Ustaz. Insya Allah nanti kita ngobdar bareng ya. Baik, insya Allah. Nah, baik Bunda Sylvia dari Cimahi dapat Allah. kesempatan terlaki surah Al-Fatihah. Mau diambil atau tidak Bunda? Mau diambil atau tidak Bunda? Bentar Ustaz yang ngambil Al-Quran. Ya. Oke, baik. Silakan boleh. Silakan diambil dulu Qurannya. Oke, teman-teman yang lain seperti biasa. Kalau ada yang talaki kita bantu simak. Kalau sudah bagus kita yang belajar dari pelafalannya. Kalau ada yang kurang sempurna kita belajar dari ketidaksempurnaannya. Gitu ya. Sudah Bunda? Bismillahirrahmanirrahim. Siap sudah Ustaz. Oke, baik. Sekarang dilafalkan dari ta'awudz, lalu Al-Fatihahnya dibaca. Nanti kalau ada yang kurang sempurna saya izin tambahkan. Tapi kalau sudah bagus, kita yang belajar dari pelafalan Bunda, dihadirkan rasa syukur dan bahagianya ketika membaca. Sudah siap Bunda? Siap Ustaz. Oke, baik. Silakan dilafalkan dari ta'awudz terlebih dahulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Diulang sekali lagi Bunda. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Jimnya bagus, tidak ada percikan nafas, tapi jangan jadi ragu-ragu. Jimnya tetap harus keras, jangan jadi yim jadi kayak huruf ya nanti. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Jim tetap jelas. Ji tapi jangan ci. Nah itu yang nggak boleh. Lagi Bunda silakan. A'udzu billahi minasyaitonir Bukan minasya, rajim. minasya. Oh iya. Ya lagi. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Sip, lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Sekali lagi, him jangan masuk hidung, hi jangan him. Bismillahirrahmanirrahim. Lagi. Basmalahnya Bunda. Bismillahirrahmanirrahim. Keren, bagus. Lanjut. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bagus, lanjut. Ar-Rahmanir-Rahim. Sip, bagus, lanjut. Maliki yaumiddin. Sip, lanjut, insyaallah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jelaskan tak dan ain jangan tain tapi Ta'in. iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Coba lanjut ya, diulang lagi. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya, coba ikuti Bunda, nasta'in. Nasta'in. Oke. Dilafalkan dari iya lagi. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya, yang ini jelas mana tak mana ain. Lanjut, insyaallah. Ihdinas siratal mustaqim. Bukan mustaqim, sinnya tipis, Musta. mu-nya maju, ta-nya tipis, qim. Ihdinas siratal mustaqim. Jangan mustaqim. Ta tipis. Lagi Bunda, diulang. Ihdinas siratal mustaqim. Sip, lanjut. Siratal ladzina an'amta alaihim. Oke. Ain tetap ain, jangan masuk ke huruf yang jangan jadi siratal ladzina an'amta ala. Siratal ladzina an'amta alaihim. Coba lagi Bunda. Siratal ladzina
أنعمت عليهم ta'alaihim. Nah, lebih ringan rasanya. Kalau tadi kayak tuntaskan tak dulu, tenang, baru ain. Siratal ladzina an'amta alaihim. Coba lagi, Bunda. Siratal ladzina an'amta alaihim Begitu, lanjut. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Diulang sekali lagi, Bunda, dari ghairi. Coba. Ghairil Jangan ri. maghdubi Ghairil, jangan ghairil ma. Semuanya tipis, ketika gawin sukun baru tebal. Ghairil maghdubi alaihim waladdo. Coba, Bunda. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Sip, keren. Sekali lagi, Bunda, diulang. Keren. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Jangan wala dulu tipis, wau lamnya tipis, baru botnya tebal. Ghairil maghdubi alaihim waladdo. Nah, coba, Bunda. Ghairil maghdubi alaihim bukan wala dulu. Ya, wala baru ketika dot tebal. Waladdo. Nah, coba lagi, Bunda. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Dotnya panjangkan 6 harokat, kurang panjang sedikit, Bunda. Dotnya tapi udah bagus ya, tinggal kadar panjang karena dia mad lazim 6 harokat. Waladdallin, panjangkan. Lagi, Bunda. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Gitu ya. Itu, Bunda, beberapa hal yang bisa saya tambahkan untuk pelafalan Bunda. Yang tidak saya tambahkan berarti pengetahuan saya sudah baik. Tinggal terus tentu bukan berarti tidak dilatih, semuanya terus harus dilatih, ya. Ya, Ustadz. Terima kasih, Ustadz. Nanti malam ada pacaran, Ustadz. Pacaran pekan ini kayaknya nggak di hari Senin Selasa, kayaknya mungkin agak mepet ke akhir pekan. Karena ini sekarang tuh saya lagi menuntaskan ini dulu buku tahsir kan, ini lagi syuting, habis ini nanti makan sarapan terus mandi. Ya, saya belum mandi soalnya nih. Mandi terus baru syuting. Gitu ya. Jadi saya pengen menuntaskan dulu biar cepat selesai tuh bukunya, biar cepat-cepat teman-teman bisa pakai buat sebagai bentuk ikhtiar dalam belajar huruf. Gitu, Bunda Sylvia ya. Amin. Semoga lancar, Ustadz. Bukunya siap launching. Amin, insya Allah. Iya. Ditunggu kopdarnya juga, Ustadz. Siap, insya Allah. Bandung dan sekitarnya. Rencananya tanggal belasan, mungkin tanggal berapa ya, tanggal 14 apa 15, nggak bisa pokoknya belasan Desember insya Allah. Kalau misalnya sudah ini ready, kita sampaikan di grup gitu, Bunda. Udah masuk grup ya, Bunda ya? Siap, Ustadz. Ya. Sehat selalu, Ustadz. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.